Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longsing sendiri adalah seorang alkemis tingkat 2. Sama seperti Gu Tiansu, apakah Anda masih ingin memanfaatkannya? Benar-benar kewalahan. Awalnya, jika Gu Tiansu jujur dan bersedia meminta maaf atas urusan masa lalunya, Li Longsing tidak keberatan melepaskannya, dan membiarkan dia terus tinggal di kediaman Li untuk menikmati gaji yang besar dan bekerja di alkimia. Tapi pria itu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, dan dia sebenarnya ingin menyatukan semua alkemis untuk mengancam dan mempermalukannya. Dikatakan bahwa tanpa mereka, ruang alkimia di rumah Li tidak akan berguna. Dia juga telah mencapai posisi tuan istana. Secara alami, Li Longsing tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Dengan diriku sendiri, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melatih sekelompok alkemis baru tingkat pertama dan kedua. Bajingan, dia berani mengusir kita semua, bukankah dia terlalu berani? Seorang alkemis tingkat pertama berkata dengan tersipu, Tuan Gu, ayo cepat pergi. Semakin banyak orang. Ya Tuan Gu, jika kita terus tinggal, kita akan kehilangan muka. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tenang seperti anjing tua, mengapa kamu pergi? Aku belum menamparkan wajah binatang kecil itu di depan umum. Apa maksudmu? Alkemis tingkat pertama bingung. Tuan Gu mencibir dan berkata, saya telah memanggil tetua Li Si untuk menceritakan masalah ini. Agaknya sebentar lagi Li Si akan membawa anggota klan untuk menemukan sampah itu. Pada saat itu, sampah tidak dapat menahan tekanan, bagaimana dia bisa tidak keluar dengan patuh dan meminta maaf kepada kami, dan meminta kami untuk kembali ke Li Mansion. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan senyum sinis, pada saat itu, lelaki tua itu secara alami akan menolak. Pada saat itu, di depan mata semua orang, bukankah sampah itu akan kehilangan muka? Tuan Gu brilian. Kalau begitu, kita tunggu saja di sini untuk mempermalukan sampah itu. Ya, semakin banyak orang, semakin memalukan sampah itu. Ruang alkimia Li. Li Longsing memanggil semua alkemis untuk memberi ceramah. Alkemis lainnya semuanya adalah master kuno. Tuan membenci, atau menekan generasi. Melihat bahwa Li Longsing menggunakan cara yang menggelegar untuk mengusir Tuan Gu dan kelompoknya dengan paksa. Mereka menghormati dan takut pada Li Longsing. Brak, pada saat ini, sekelompok orang bergegas masuk dengan sekuat tenaga. Pemimpinnya tidak lain adalah Tetua Agung Li Si. Di belakangnya semua Tetua Li Mansion, dan lebih dari selusin keturunan langsung. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memberontak? Ekspresi Li Longsing menjadi gelap. Li Si menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan lantang, meskipun kamu sekarang adalah kepala istana kami yang baru, kamu tidak bisa bertindak terlalu arogan kan? Kenapa aku begitu sombong? Li Longsing tersenyum dingin. Penatua Li Si ini, meskipun penampilannya jujur pada hari kerja, pada kenyataannya, dia adalah bajingan tua yang mengakar. Di masa lalu, ketika Li Jian adalah penguasa istana, dia sering menentang Li Jian, yang membuat Li Jian gatal karena kebencian. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, dia akan kembali ke cara lamanya dan mulai menargetkan dirinya sendiri. Li Si berkata dengan suara nyaring, Tuan Gu dan yang lainnya selalu rajin dan pekerja keras di rumah Li saya, memurnikan banyak pil yang kami butuhkan, tetapi ketika Anda datang, Anda menghancurkan Tuan Gu, dan juga mengusir sejumlah besar alkemis. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa lagi yang akan memurnikan ramuan untuk kami di masa depan? Semua alkemis yang mampu diusir, hanya menyisakan sekumpulan melon bengkok dan kurma retak. Saya bertanya apa niat Anda? Saya pikir dia ingin memotong masa depan kita semua. Li Longsing, bahkan jika kamu adalah kepala istana, kamu juga harus memberi kami penjelasan. Tuan. Semua tetua dan murid garis keturunan meraung pada Li Long. Apa yang mereka katakan sejalan dengan aturan keluarga Li.
Begitu berada di dalam cabang tertentu dari keluarga Li, semua tetua dan anak-anak dari keluarga Li tidak puas dengan tuan rumah yang baru, dan mereka dapat bersama-sama menulis surat ke rumah tuan. Selama keluarga majikan mendapat surat bersama, tuan istana yang baru pasti akan segera ditampar, dan dia harus kembali ke rumah majikan untuk mengaku bersalah. Masa depan hancur seumur hidup. Melihat semua orang ada di sisinya, Li Si berkata dengan penuh kemenangan lagi, "Jadi tuan istana, saya menyarankan Anda untuk keluar dan meminta maaf kepada Tuan Gu dan yang lainnya segera, dan meminta mereka untuk kembali ke rumah Li, jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya." "Bangun, diam." Li Longsing memotongnya dengan dingin, "Kamu ingin aku meminta maaf kepada Gu Tiansu dan yang lainnya, itu angan-angan." Wajah tua Li Si berubah ketika dia mendengar itu, dan dia tersenyum. Dia bertanya, "Jadi, tuan istana akan berperang melawan kita semua?" Li Longsing menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Si tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat yang sangat besar, perasaan ini seperti dikunci oleh binatang buas. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda menatapku seperti itu?" Li Longsing melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan suara rendah, "Apakah Anda tidak hanya khawatir persediaan obat tidak cukup? Saya dapat menjamin bahkan jika Gu Tiansu dan yang lainnya pergi, persediaan pil bulanan semua orang akan cukup banyak. Tanpa guru Gu dan mereka, bagaimana Anda bisa menjaminnya? Iya, Anda memperlakukan Tuan Gu dan mereka, alkemis lain. Jika Anda berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, Anda tidak akan pernah datang ke rumah Li saya lagi. Iya, siapa yang tidak menyombongkan diri, kuncinya adalah Anda harus melakukannya." Li Si melambaikan tangan untuk menghentikan keributan semua orang, menatap Li Longsing dan bertanya, "Bisakah kamu benar-benar menjamin?" Li Longsing mengangguk. Li Si mendongak dan tersenyum, "Haha, baiklah, karena tuan istana sangat yakin, maka kita tidak akan berbicara lagi." Berbicara tentang ini, dia mengganti topik pembicaraan dan tiba-tiba meninggikan suaranya, "Jika 10 hari kemudian, kita tidak bisa mendapatkan pil cukup apa yang tuan istana katakan tentang?" Li Longsing berkata dengan suara yang dalam, "Jika ada kekurangan ramuan semua orang pada saat itu, saya secara otomatis akan disalahkan dan mengundurkan diri sebagai kepala istana, dan berinisiatif untuk kembali ke rumah tuan untuk mengaku bersalah." "Haha, oke, semua orang mendengarnya kan? Kita semua mendengarnya. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat, ayo pergi." Li Si melambaikan tangannya, dan membawa semua orang pergi. Li Si terutama ingin menjegal Li Longsing dan mengambil kursi Tuan Mansion sendiri. Sedangkan untuk Tuan Gu yang dikeluarkan, apa hubungannya dengan dia? Jadi dia tidak perhatikan itu. Tuan Gu sedang menunggu seseorang. Di luar rumah Li, Tuan Gu dan yang lainnya sedang menunggu. Dari matahari yang terik hingga matahari terbenam, Li Longsing masih belum keluar untuk meminta maaf kepada mereka. Tentu saja, Tuan Gu tidak bisa menamparkan Li Longsing di depan umum. Para penonton kerumunan semakin banyak. Di luar rumah Li, 3 lantai dalam dan 3 lantai luar semuanya adalah orang yang makan melon. "Tuan Gu, bukankah Anda mengatakan sampah itu akan keluar dan meminta maaf kepada Anda segera? Kenapa masih belum ada?" Tuan istana yang baru menunjukkan kinerja yang begitu kuat dalam kompetisi murid, bagaimana dia bisa mengingkari kata-katanya dan ditampar wajahnya ketika dia keluar. "Hush, Tuan Gu, bukankah kamu membual?" Kerumunan menjadi sangat tidak sabar untuk menunggu, dan mereka mulai mencibir pada Tuan Gu dan yang lainnya. Wajah Tuan Gu suram, dan giginya bergetar. Jika Li Longsing tidak bisa datang, dia akan mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan ini. Para alkemis semuanya, mereka semua terlalu malu, dan mereka benar-benar ingin segera menemukan lubang di tanah. Melihat kerumunan pemakan melon semakin banyak berkumpul, Tuan Gu akhirnya merasa malu, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia masuk ke kerumunan dan melarikan diri. Para alkemis peringkat pertama itu buru-buru mengikuti. Tanpa Master Gu dan yang lainnya, kerumunan pemakan melon secara alami bubar dengan tergesa-gesa. Setelah kejadian ini,
nama Li Longsing sekali lagi bergema di seluruh kota Qingyun. Bahkan tidak berhadapan dengan alkemis tingkat kedua, Li Longsing ini benar-benar mendominasi. Li Longsing duduk di kursi utama. Selusin alkemis yang tersisa memandangnya dengan ekspresi rumit, dan mereka memandangnya dengan cemas. Li Longsing telah mengumumkan di depan penatua pertama dan yang lainnya bahwa pada hari meminum pil 10 hari kemudian, dia akan menjamin bahwa setiap orang akan memiliki banyak pil. Tampaknya bagi semua orang bahwa tugas ini secara alami akan jatuh ke tangan mereka. Tapi mereka semua adalah alkemis yang tidak pandai alkimia, bisakah mereka benar-benar melakukan ini? Li Longsing melirik para alkemis yang hadir, melihat panorama ekspresi semua orang. Dia masih terlihat tenang, dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan mengajarimu keterampilan alkimia yang unik. Dalam 3 hari, aku akan memastikan bahwa pencapaian alkimia setiap orang akan meningkat pesat. Jika kamu serius, bukan tidak mungkin untuk maju ke alkemis peringkat 2. 3 hari, pencapaian alkimia kita dapat ditingkatkan dengan pesat. Tuan rumah, apakah kamu bercanda?" Li Longsing mendengus dingin, menatap orang terakhir yang berbicara, dan berkata, "Apakah kamu pikir aku bercanda?" "Tidak." Pria itu dengan cepat menundukkan kepalanya. Li Longsing berkata dengan keras, "Jika kamu tidak percaya padaku, atau tidak ingin tinggal, kamu dapat memilih untuk segera pergi, dan aku tidak akan membayar mereka yang pergi, aku akan memberimu gaji 3 bulan tambahan." Semua alkemis berbisik berdiskusi, tapi tidak ada yang memilih untuk pergi. Karena keluarga Li masih sangat murah hati dengan gaji sang alkemis, gaji bulanannya jauh lebih tinggi daripada keluarga lain yang setingkat. Apalagi keluarga Li adalah keluarga alkimia yang tersisa dari zaman kuno. Jika Anda setia, Anda bisa pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku kuno tentang alkimia. Itu bisa sangat menguntungkan mereka. Sekarang, Tuan Gu dan yang lainnya telah pergi, dan mereka yang tinggal telah menjadi pemimpin. Jika Li Longsing benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat pencapaian alkimia mereka maju pesat, tidak diragukan lagi itu akan menjadi berkah terbesar dalam hidup mereka. Karena itu, mengapa tidak bertaruh? Bahkan jika pada akhirnya mereka benar-benar gagal dan Li Longsing diberhentikan dari posisi Tuan Istana, tidak akan ada kerugian bagi mereka. Mereka masih akan dibutuhkan untuk suksesi penguasa istana selanjutnya. Melihat tidak ada yang pergi, Li Longsing segera mengguncang suaranya, "Karena tidak ada yang pergi, ayo mulai." Setelah berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan membanting pintu hingga tertutup. Segera, Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan formulanya. Memanggil, kekuatan aneh keluar dari tangannya, langsung membelah satu menjadi 2, dan membelah menjadi 4. Itu berubah menjadi lebih dari selusin bagian, yang meleleh ke alis semua alkemis. Segera, keterampilan alkimia tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya meledak di lautan kesadaran semua orang. Ini semua didasarkan pada bab alkimia dalam Kitab Suci Kekacauan, dan keterampilan alkimia leluhur keluarga Li Longsing telah menyimpulkan serangkaian keterampilan alkimia. Selama semua orang berkonsentrasi pada penelitian dan merenungkan dengan hati-hati, dalam 3 hari, pencapaian alkimia mereka pasti akan meningkat pesat. Oke, selama 3 hari ini, semuanya tinggal di sini dan belajar dengan giat. 3 hari kemudian, aku akan menyediakan sejumlah besar bahan alkimia untuk dipraktikkan semua orang. Setelah berbicara, Li Longsing melangkah pergi dan memasuki aula belakang. Di ruangan seluas sekitar 100 meter persegi, terdapat sebuah kuali hitam setinggi seseorang. Beberapa dukun terus mengipasi angin, membuat kuali menyala dengan api, menghangatkan setumpuk pil yang akan terbentuk. Tempat ini awalnya adalah ruang alkimia dari Master kuno. Melihat Li Longsing, keempat dukun itu semua berdiri dan memberi hormat. "Kamu sibuk dengan pekerjaanmu sendiri." Li Longsing melambaikan tangannya, memilih ruang terbuka di sampingnya, dan mengeluarkan kualinya. Dia ingin memurnikan sejumlah besar pil perbaikan untuk dirinya sendiri. Semua bahannya sudah tersedia, dan tinggal disempurnakan langsung saja. Di bawah ruang alkimia Li Mansion, ada urat api roh kecil. Alkimia di sini,
dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Menempatkan kuali di tanah, Li Longsing menjentikan jari tangan kanannya, dan segera menyalakan api tanah. Kuali bergetar sedikit, dan api di dalamnya berkobar. Li Longsing mengeluarkan bahan alkimia, memasukkannya satu persatu, dan mulai memurnikan kotorannya. Kali ini, yang ingin dia sempurnakan adalah ramuan tingkat kedua yang cocok untuk para biksu di alam pil Xiantian. Ada 3 bahan utama dan 18 bahan pembantu. Selesai memurnikan kotoran, Li Longsing mencubit formula dengan tangan kanannya berulang kali, menunjuk ke tungku kuali di depannya. Ho, ho, vena api roh bawah tanah bergetar sedikit, dan mulai terus memasok energi atribut api. Batch pil pertama gagal. Melihat pemandangan ini, semua tabib itu merasa jijik di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka juga mendengar kata-kata berani Li Longsing. Melihat kegagalan alkimianya berulang kali sekarang, dia secara alami tertawa diam-diam. Li Longsing sepertinya tidak menyadarinya, pada saat ini, dia menutup matanya dan diam-diam mempelajari alasan kegagalannya. Setelah Mo Yue membakar sebatang dupa, dia terus membuka tungku untuk membuat alkimia. Eliksir batch ketiga, sukses. Tungku keempat, sukses. Tungku kelima, masih sukses. Tungku keenam dan tungku ketujuh sukses. Pil Xiantian di depannya telah diisi dengan beberapa botol batu giok. Melihat adegan ini, semua bocah alkemis membuka mulut lebar-lebar karena terkejut dan tertegun. Tahukah Anda? Bahkan master berpengalaman Gu tidak memiliki level yang sama dengan Li Longsing saat memurnikan pil Xiantian tingkat 2 ini, tingkat keberhasilan yang tinggi. Kecuali kegagalan 2 tungku sebelumnya, semua tungku berikutnya berhasil. Bahkan menilai dari warnanya, tingkat eliksir lebih tinggi dari yang disempurnakan oleh master kuno. Ini adalah fitur anti langit dari bab alkimia, kitab suci kekacauan surgawi. Selama Anda menguasainya dengan mahir, ditambah dengan integrasi energi kekacauan primordial, apakah itu tingkat keberhasilan pil atau peningkatan level pil, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Li Longsing tidak berhenti untuk beristirahat, dia mengambil pil Xiantian dan meminumnya, setelah pulih sedikit, dia mulai memurnikan lagi. Tidak mungkin baginya untuk menaruh semua harapannya pada alkemis tingkat 1 yang baru diajari itu. Dia ingin memurnikan pil Xiantian dalam jumlah yang cukup dalam beberapa hari. Pada saat itu, Penatua Li Si dan yang lainnya tidak akan mempersulitnya. Karena saat ini para tetua Li Mansion dan yang lebih muda paling membutuhkan pil Xiantian. 3 hari kemudian, Li Longsing menghentikan alkimia. Ketika mereka sampai di aula depan, selusin atau lebih alkemis berdiri, lalu berlutut, dengan hormat membungkuk kepadanya. Terima kasih atas kebaikan kultivasi Tuan Istana. Mereka semua mengungkapkan ketulusan mereka kepada Li Longsing. Setelah meneliti keterampilan alkimia yang diajarkan oleh Li Longsing, mereka menemukan bahwa pencapaian alkimia mereka benar-benar meningkat pesat. Beberapa orang bahkan merasa bahwa mereka dapat mulai memurnikan pil Xiantian tingkat kedua. Oke, pergi dan mulai sendiri. Sebentar lagi, aku akan meminta Wu Xing untuk mengirimkan bahan alkimia. Li Longsing melambaikan tangannya. Semua alkemis memberi hormat kepada Li Longsing lagi, dan kembali ke kamar mereka untuk berlatih alkimia. Li Longsing mengeluarkan slip giok interogasi dan meminta Wu Xing untuk mengambil ramuan tingkat pertama dan kedua dalam jumlah besar dan mengirimkannya ke tempat ini. Sekarang jumlah pil Xiantian sudah cukup, dan sisa pil tingkat pertama dapat diserahkan kepada kelompok alkemis. Selanjutnya, Li Longsing akan mulai menggunakan pil Xiantian, mundur dan berlatih keras, dan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, 7 hari sudah berlalu. Hari ini adalah hari ketika semua tetua dan anak-anak garis keturunan Li Mansion meminum pil. Pagi-pagi sekali, Tetua Agung Li Si memanggil semua orang dan langsung pergi ke ruang alkimia. Tuan Gu, yang dianggap sebagai tamu terhormat di masa lalu, terdaftar secara mengesankan. Tetua Agung, apa yang terjadi di sini? Bukankah Tuan Gu diusir oleh Tuan Istana? Mengapa Anda mengundangnya kembali?
Seorang tetua kepercayaan bertanya dengan suara rendah. Tetua agung menjawab sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata, untuk mencegah semua orang dibodohi oleh anak itu, saya secara khusus mengundang guru Gu untuk menjadi saksi. Mata orang kepercayaan itu menyala dengan tajam. Saya mengerti, Tetua Agung, apakah Anda khawatir anak itu membeli sejumlah besar pil Xiantian dari luar dan lolos begitu saja? Haha, pintar. Tetua Agung tertawa. Itulah yang membuatnya khawatir. Terakhir kali saya bertaruh dengan Li Longsing adalah 10 hari yang lalu. Jika Li Longsing diam-diam membeli pil Xiantian dari luar untuk terus menjadi tuan istana, dia juga bisa lulus ujian. Dan justru inilah yang diwaspadai oleh Tetua Agung. Dia telah berpikir untuk menjatuhkan Li Longsing dan menjadi penguasa istana sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Master Gu adalah alkemis tingkat kedua, dan dia terkenal di seluruh kota Qingyun. Dia bahkan lebih berpengetahuan. Selain rumah Li di kota Qingyun, hanya pil pavilion yang dapat menyempurnakan pil Xiantian tingkat kedua. Dengan Master Gu dalam perjalanan, jika Li Longsing benar-benar membeli Xiantian pil dari pavilion dan secara diam-diam untuk membodohi semua orang, Master Gu akan dapat melihat petunjuknya dalam sekejap. Meskipun Li Longsing memiliki permusuhan dengan Li Chenfeng, pemilik pavilion pil, tidak mungkin bagi Li Chenfeng untuk menjual pil Xiantian dalam jumlah besar kepada Li Longsing secara pribadi. Tapi siapa tahu, akankah para tetua pavilion dan melihat keuntungan besar, mengambil risiko, dan diam-diam berurusan secara pribadi. Oleh karena itu, Tuan Gu diundang oleh Tetua Agung sebelumnya. Selain itu, Tetua Agung memiliki tujuan lain. Begitu trik kecil Li Longsing terungkap di depan umum, dia akan segera mengumumkan kepada semua orang bahwa di masa depan, Master Gu akan tetap menjadi alkemis nomor 1 di kediaman Li. Dengan cara ini, semua orang di rumah Li harus segera berbalik melawan satu sama lain dan mendukung diri mereka sendiri menjadi kepala istana yang baru. Dapat dikatakan bahwa Yin Bi Tua, Penatua Agung, telah mengatur segalanya sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa Li Longsing sendiri adalah seorang alkemis tingkat 2. Tentu saja, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula, Li Longsing baru saja berlatih selama lebih dari sebulan, dan dia berhasil melangkah ke alam Xiantian. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin menjadi alkemis tingkat 2 pada saat yang sama? Memikirkan hal ini, sesepuh yang bersemangat berkata kepada Gu Tiansu yang berada di sampingnya, Tuan Gu, semuanya akan terserah Anda nanti. Jejak kebencian melintas di mata Gu Tiansu, jangan khawatir, saya akan membuat dia tidak berguna nanti. 10 hari yang lalu, dia diusir dari Li Mansion oleh Li Longsing di depan umum, dan kehilangan muka, dan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Qingyun. Tapi kali ini, dia membuat comeback yang kuat hanya untuk menamparkan wajah Li Longsing. Segera, semua orang tiba. Tapi pintu ruang alkimia masih ditutup. Tetua Agung itu mengedipkan mata, dan tetua kepercayaan itu mengerti, melangkah maju dengan cepat, dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang bocah alkemis menjulurkan kepalanya, melihat bahwa itu adalah Penatua Agung dan yang lainnya, dan segera menyambut semua orang dengan hangat. Di mana Tuan Istana? Penatua Agung bertanya dengan ceroboh. Yao Tong menjawab dengan hormat, kembali ke tetua pertama, Tuan Istana belum ada di sini sejak dia pergi beberapa hari yang lalu. Jadi dia memerintahkan, pergi dan beritahu dia segera, semua orang di sini hadir untuk mendapatkan ramuan itu. Yao Tong mengangguk dan pergi dengan cepat. Haha. Semuanya duduk dulu dan tunggu Tuan Istana kembali. Penatua Agung memanggil semua orang untuk duduk di aula. Semua orang membagi tamu dan tuan rumah untuk duduk. Tetua kepercayaan berbicara dengan keras di bawah instruksi rahasia dari Tetua Agung, Tuan Gu, Anda mengatakan bahwa Tuan Istana dapat melakukannya dengan adil 10 hari. Bisakah kamu membuat pil Xiantian yang cukup? Tuan Gu tersenyum menghina ketika dia mendengar kata-kata, sungguh lelucon, bahkan jika lelaki tua itu duduk di sini, dia hanya bisa memperbaiki jumlah pil yang sesuai di dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan bocah sampah itu,
bagaimana dia bisa melakukannya? Mata tetua kepercayaan itu berbinar, jadi, Tuan Istana tidak bisa melakukannya kali ini. Tentu saja, Gu Tiansu mengangguk, dan menjawab dengan tegas, hanya dengan dia, dan selusin alkemis tidak berguna yang tinggal di sini, tidak mungkin menyelesaikan tugas itu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, kecuali dia memikirkan cara lain, mungkin dia bisa menyelesaikan tugasnya. Oh, cara apa? Tanya sesepuh kepercayaan. Gu Tiansu menjawab, dia sekarang adalah kepala istana yang baru, dan dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa pergi ke pasukan lain untuk membeli pil Xiantian dengan harga tinggi. Dia dengan sengaja menekankan kata, harga tinggi. Setelah mendengar kata-kata Tuan Gu, semua orang langsung gempar. Jika dia benar-benar melakukan itu akan merugikan kepentingan kita semua. Ya, kekayaan keluarga Li diciptakan oleh kerja keras semua orang, dan kami sama sekali tidak akan membiarkannya melakukan itu. Jika itu benar, saya yang pertama menentang dia menjadi kepala istana. Ya, saya juga keberatan. Segera, seluruh aula dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Melihat bahwa setiap orang dipengaruhi dengan sukses, wajah tua itu tiba-tiba tersenyum senang. Gambaran besar diselesaikan. Selanjutnya, selama Tuan Gu menggunakan matanya yang tajam untuk mengetahui bahwa Li Longsing membeli pil itu dari luar, Li Longsing dapat benar-benar tersingkir. Tanpa posisi Tuan Istana, akankah Master Pavilion dari Pavilion Pil melepaskannya? Akankah Hu Bing, yang telah buron, melepaskannya? Ahaha, Tetua Agung tidak bisa menahan tawa liar. Pada saat ini, sesepuh kepercayaan mengingatkan, Tetua Agung, Tuan Istana ada di sini. Setelah mendengar ini, Tetua Agung berhenti tertawa. Saya melihat dua orang datang dari luar mansion. Itu adalah Li Longsing dan Paman Dong. The Great Elder dengan cepat bangkit dan memimpin semua orang untuk menyambutnya. Hanya Tuan Gu yang masih duduk di sana tanpa bergerak. Tuan Istana, kamu di sini. Cepat masuk. Semua orang menyambut Li Longsing dan Paman Dong dengan antusias. Mata Li Longsing tertuju pada Gu Tiansu yang berada di sisi kanan bawah, dan cahaya batinnya melintas. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung pergi ke kursi utama dan duduk. Paman Dong berdiri di belakangnya. Semuanya duduk. Li Longsing melambaikan tangannya. Setelah mengambil tempat duduknya lagi, penatua pertama dengan cepat mengajukan masalah, Tuan, batas waktunya telah tiba, saya ingin tahu apakah pil yang Anda janjikan sudah siap. Tentu saja, Li Longsing sedikit tersenyum, dan berteriak pada seorang penjaga, pergi, undang semua alkemis untuk datang ke sini. Segera, selusin alkemis tiba dan memberi hormat kepada Li Longsing dan para tetua. Ramuan yang diminta oleh pemerintah kami untuk Anda saring, sudahkah Anda menyempurnakannya? Li Longsing memandangi salah satu dari mereka. Kulit Wang Zian berubah, tetapi dia masih menjawab dengan hormat, Tuan, kami telah menyelesaikan pemurnian semua pil tingkat pertama yang Anda beritahu kami, tetapi pil Xiantian tingkat kedua hanya sedikit lebih buruk. Perbedaannya, Li Longsing bertanya. Wang Zian menundukkan kepalanya karena malu, dan bergumam, ini masih sekitar 100. Menurut aturan keluarga Li, para tetua dan yang lainnya dapat menerima 5 hingga 10 koin bawaan setiap bulan sesuai dengan status mereka. Dan mereka yang berada di bawah alam bawaan akan menerima pil tingkat pertama dalam jumlah yang sesuai. Tapi sekarang, ada ratusan pil Xiantian yang hilang, artinya akan ada lebih dari 20 orang yang tidak bisa menerima pil. Kulit semua orang berubah, dan mereka memandang Li Longsing dengan mata tidak ramah.